Bahwa topik ini memiliki tingkat keseriusan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube Raja dan Keluarga, serta para mahasiswa, semoga kalian tetap semangat belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu topik yang menurut saya cukup menarik, sangat menarik bahkan. Dan yang kedua juga cukup serius. Ya, topik itu adalah Islam dan sains. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa topik ini memiliki tingkat keseriusan yang luar biasa, karena sejak beberapa abad yang lalu, topik ini sudah menjadi salah satu topik pembahasan yang dibicarakan di tengah-tengah para sarjana. Kemudian topik ini juga menarik ya, karena problemnya terus berkembang sesuai dengan konteks yang terus berubah dari satu masa ke masa yang lain. Kalau merujuk pada artikel yang ditulis oleh Nedal Gusom, perbincangan mengenai Islam dan sains itu sudah cukup lama disuarakan dan menguat dalam diskusi-diskusi kesarjanaan. Dalam catatan Nedal Gusom ini, menguatnya pembicaraan mengenai Islam dan sains itu dimulai pada abad ke-17. Namun di abad ke-17 itu bukan berarti awal mula pembicaraan mengenai Islam dan sains, tetapi itu kembali menguat. Artinya sebelum abad ke-17 pun perbincangan mengenai Islam dan sains sudah ada, tetapi kembali menguat sejak abad ke-17. Kemudian belakangan juga menjadi perbincangan yang cukup hangat juga karena berbagai macam problem dan konteks yang melingkupi perbincangan Islam dan sains. Karena itu kemudian Islam dan sains ini menjadi salah satu nama mata kuliah yang insya Allah saya bersama para mahasiswa di kelas Islam dan sains akan memperbincangkan relasi Islam dan sains selama satu semester. Berikutnya, ketika tadi saya sudah menyampaikan bahwa pembicaraan Islam dan sains itu telah menguat sejak abad ke-17 hingga sekarang, itu berarti sudah berjalan ratusan tahun, sehingga di rentang sejarah tersebut, di rentang sejarah yang panjang mengenai perbincangan Islam dan sains tersebut, tentu sudah menghasilkan sejumlah ide, menghasilkan sejumlah ide-ide kreatif para sarjana. Dan kembali saya merujuk kepada Nedal Gusom, ide-ide tersebut dalam bahasa Nedal Gusom disebut dengan bentuk-bentuk perdebatan. Nah, pilihan penyebutan bentuk-bentuk perdebatan adalah satu pilihan yang saya kira juga cukup menarik. Artinya ide-ide yang disampaikan oleh para sarjana di rentang sejarah perbincangan mengenai Islam dan sains itu disebut dengan bentuk perdebatan, di mana di situ memungkinkan untuk kembali diulas, kembali dipertanyakan, atau bahkan sangat terbuka untuk digantikan dengan ide-ide yang lebih segar. Karena itu Nedal Gusom di sini menyebut dengan bentuk-bentuk perdebatan sebagai sebuah representasi dari harapan Nedal Gusom bahwa ide-ide yang hadir itu bukanlah sebuah ide yang final, tetapi masih terbuka untuk diperdebatkan, masih terbuka untuk kemudian dievaluasi, bahkan bisa digantikan dengan ide-ide yang lebih segar tadi. Nah, bentuk-bentuk perdebatan yang dicatat oleh Nedal Gusom dalam sebuah artikelnya, bahwa perdebatan mengenai Islam dan sains itu telah mengambil bentuk paling tidak 5 bentuk perdebatan. Ya, 5 bentuk perdebatan.
Bentuk yang pertama disebut dengan bentuk perdebatan perennial. Ya. Bentuk perdebatan ini saya memahami bahwa ide-ide perennial mengenai relasi Islam dan sains adalah sebuah reaksi perlawanan terhadap beberapa temuan ilmu pengetahuan yang disodorkan oleh Barat di tengah-tengah masyarakat Muslim. Artinya semangat perennial ini bisa dikatakan sebagai sebuah semangat perlawanan, di mana substansi dari bentuk perdebatan perennial ini menginginkan agar Islam mengambil jarak dari ilmu pengetahuan. Karena dalam pandangan perdebatan perennial ini, pengetahuan-pengetahuan yang hadir saat ini adalah produk-produk Barat, di mana pada setiap hasil ilmu pengetahuan itu, pada setiap ilmu pengetahuan yang hadir itu, di belakangnya mengandung kepentingan-kepentingan tertentu, bahkan kepentingan-kepentingan tersebut justru akan menghancurkan masyarakat Muslim. Begitu. Jadi dengan adanya asumsi tersebut, di dalam perdebatan perennial ini, masyarakat Muslim diminta untuk kembali kepada tradisinya sendiri, tidak mengadopsi tradisi-tradisi Barat, kira-kira begitu, karena kecurigaan bahwa segala sesuatu, termasuk ilmu pengetahuan itu sendiri, memiliki kepentingan-kepentingan yang diselipkan di belakang, di balik ilmu pengetahuan itu. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam perbincangan hubungan relasi Islam dan sains, perennial ini dapat dikatakan ya adalah hubungan yang anti ilmu pengetahuan, kira-kira begitu. Anti ilmu pengetahuan yang dihasilkan Barat dan meminta masyarakat Muslim untuk kembali kepada tradisinya sendiri. Itu bentuk perdebatan yang pertama mengenai relasi Islam dan sains. Kemudian bentuk yang kedua, barangkali bentuk yang kedua ini, menurut pandangan saya, adalah lawan daripada perennial itu sendiri. Artinya ide-ide perennial yang disuarakan oleh sebagian sarjana Muslim itu tidak serta-merta disetujui oleh seluruh masyarakat Muslim. Bahkan sebagian masyarakat Muslim justru mengambil posisi kontra dengan perennial, di mana posisi kontra itu sebagai bentuk ide perdebatan yang kedua dalam persoalan relasi Islam dan sains yang disebut dengan sekuler modernis. Nah, jadi bentuk perdebatan yang kedua mengenai relasi Islam dan sains ini bertentangan dengan perennial. Jadi ide-ide perennial itu menjadi lawan dari bentuk perdebatan yang kedua. Secara sederhana, sekuler modernis ini bisa dikatakan sangat menerima dengan ide-ide yang ditawarkan oleh Barat. Sangat menerima terhadap pengetahuan-pengetahuan yang disodorkan oleh Barat, yang dianggap tadi sebagai pengendali ilmu pengetahuan, itu diterima dengan baik gitu ya. Bahkan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Muslim, bahkan menjadi salah satu pilihan utama, kira-kira begitu. Jadi substansi dari sekuler modernis ini adalah menerima seluruh hasil-hasil ilmu pengetahuan yang disodorkan oleh Barat, itu diterima. Di sisi yang lain, mereka juga tetap berislam, tidak meninggalkan keislamannya, namun hanya mengecilkan peran daripada Islam itu. Jadi sekuler modernis itu kira-kira begini sederhananya. Satu sisi menerima apa yang ditawarkan oleh Barat melalui ilmu-ilmu pengetahuan itu. Di sisi yang lain juga menerima Islam, walaupun perannya itu semakin sempit Islam. Jadi bentuk perdebatan sekuler modernis ini memandang bahwa peran Islam itu menjadi peran-peran yang bersifat
pribadi, sementara ilmu pengetahuan mengambil dominasi yang lebih luas, ya. Jadi urusan-urusan yang bersifat publik, urusan-urusan yang bersifat sosial, kelompok-kelompok yang cenderung sekuler modernis ini akan mengambil rujukan-rujukan hasil-hasil temuan, ya, yang bersifat saintifik sebagai panduan kehidupannya. Nah, sementara Islam hanya ditempatkan di ruang pribadinya, ya sederhananya sebagai pilihan-pilihan pribadi, ya, yang hanya mengatur ketaatan pribadi antara diri dengan Tuhan. Kira-kira begitu sekuler modernis, ya. Jadi lebih dominan pada pilihan-pilihan yang ditawarkan Barat dan mengecilkan peran dari Islam. Nah, itu sekuler modernis. Jadi hubungan Islam dan sains, Islam menjadi lebih sempit, sainsnya semakin dominan. Kira-kira begitu dalam perdebatan sekuler modernis. Kemudian perdebatan yang bentuk yang ketiga disebut dengan Islamic Ethical Science, ya. Jadi bentuk yang ketiga itu disebut dengan Islamic Ethical Science. Bentuk perdebatan yang ketiga ini ya hampir mirip dengan sekuler modernis, hanya saja dalam hal ini Islam ya memiliki peran yang lebih luas daripada bentuk sekuler modernis. Dalam bentuk perdebatan yang ketiga ini, di situ seakan terdapat pembagian tugas, ya, di mana Islam dilimpahkan tanggung jawab untuk mengurusi problem moral dan etika, sementara ilmu pengetahuan tidak menjadi konsentrasi dari keberislaman. Ya. Jadi Islam hanya sebagai sumber-sumber inspiratif moral dan etika saja, tidak menyentuh problem-problem yang berkaitan dengan sains, kealaman, dan teknologi. Misalnya seperti itu. Jadi tidak menyentuh problem-problem yang berkaitan dengan alam semesta dan pengembangan teknologi, itu tidak terkait ke sana. Nah, bentuk perdebatan ini ya lebih dominan daripada Islam, lebih dominan lah daripada sekuler modernis itu. Jadi ruang-ruang sosial itu juga di situ ada peran Islam, namun tidak mempunyai hubungan yang langsung dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, seperti itu bentuk yang ketiga. Jadi cukup berimbang bentuk ketiga ini. Hanya saja memang belum secara langsung terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau digambarkan relasi Islam dan sains dalam hal ini, ya Islam hanya sebagai pemandu moral, ya, sedangkan ilmu pengetahuan tidak menjadi bagian dari konsentrasi keberislaman. Itu bentuk yang ketiga. Kalau bentuk yang keempat, ya bentuk yang keempat ini ya bisa dikatakan ekstrim, ya. Bentuk perdebatan yang keempat disebut dengan universal science, ya, di mana sains menjadi rujukan utama dan sementara Islam barangkali di sini, ya, bentuk yang ketiga ini sangat tidak dipandang. Bentuk yang keempat ini sangat tidak dipandang, ya. Ibaratnya bentuk yang keempat ini sudah ke barat-baratan begitu, ya. Jadi seluruh problem kehidupan manusia itu merujuk kepada kesimpulan-kesimpulan saintifik, sama sekali menolak pada sumbangsi-sumbangsi dari Islam. Nah, ini agak sekuler, agak ekstrem banget dari sekedar sekuler modernis. Kalau sekuler itu masih menerima, walau dengan hanya menempatkan porsi yang sedikit. Nah, ini yang universal science ini itu ya seluruh problem kehidupan diserahkan kepada kesimpulan-kesimpulan atau diserahkan kepada teman-teman yang bersifat saintifik, ya. Intinya segala hal itu mesti diukur melalui pertimbangan-pertimbangan sains. Nah, itu saya kira merupakan satu bentuk dominasi Barat yang luar biasa, ya, dominasi Barat yang luar biasa, sehingga peran Islam sama sekali menjadi sangat tidak kelihatan di bentuk perdebatan yang nomor 4 ini, yaitu universal science.
Kemudian bentuk yang kelima, merespon dari ide atau bentuk perdebatan yang keempat, ini dirasa sangat mengkhawatirkan terhadap eksistensi Islam ke depan. Sehingga ide atau bentuk perdebatan kelima ya, mengenai relasi Islam dan sains, kemudian muncul bentuk perdebatan yang disebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi untuk merespon universal science itu muncullah ide atau bentuk perdebatan yang disebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan ini dalam bentuk sederhana dapat saya contohkan seperti ini. Misalnya teman-teman yang besar di era akhir tahun 90-an gitu ya, sampai awal 2000-an itu, kita bisa menyaksikan sejumlah video-video buku ya. Di antaranya yang paling terkenal itu ya video-videonya dari Harun Yahya, yang di situ dimana menggambarkan bahwa teman-teman ilmu pengetahuan itu selaras dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga ilmu pengetahuan itu ya tidak berbentrokan, tetapi mempunyai makna bahwa apa yang ditemukan saat ini oleh manusia dalam ilmu pengetahuan itu sejak ratusan tahun silam sudah dibicarakan di dalam Al-Quran. Artinya bahwa teman-teman ilmu pengetahuan itu bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran, kira-kira itu. Itu ingin kalau dilihat lebih dekat, kira-kira ingin kembali ya menyaingi dominasi Barat yang cukup besar dominasinya ya, ingin menyaingi dominasi Barat yang sedikit demi sedikit telah menghilangkan dominasi Islam, sehingga Islam sendiri berupaya untuk kembali eksis dengan menghadirkan klaim-klaim seperti yang saya contohkan itu tadi. Namun klaim-klaim ini sepertinya juga belum memberikan sebuah kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan masyarakat Muslim. Justru hadirnya Islamisasi ini cenderung menempatkan Islam itu sebagai ya, tempat menyetempel saja, tempat mengklaim saja. Namun ilmu-ilmu pengetahuan itu sendiri lahir dari orang-orang di luar Islam. Artinya ide mengenai Islamisasi ini tidak cukup memberikan pertumbuhan yang signifikan terhadap kemajuan masyarakat Muslim. Nah, melalui 5 bentuk perdebatan tadi, kemudian para sarjana termasuk Nidal Gusum yang saya rujuk ini memiliki sebuah kegelisahan. Jadi 5 perdebatan itu dianggapnya ya belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan masyarakat Muslim, kemajuan masyarakat Muslim, bahkan masih bisa dikatakan bahwa saat ini Islam masih jauh terbelakang dalam persoalan ilmu pengetahuan. Dengan keadaan yang seperti itu, maka Nidal Gusum ini menginisiasi sebuah ide perdebatan baru, ya perdebatan baru. Dia menyebut dengan perdebatan baru karena siapapun bisa untuk mengoreksi ide ini. Nah, ide ini disebut atau perdebatan baru ini disebut dengan harmonisasi Islam dan sains. Nah, jadi 5 tadi itu sebagai bentuk perdebatan-perdebatan mengenai Islam dan sains dalam rentang sejarah pembicaraan mengenai Islam dan sains, dan kemudian ditambah satu lagi, namun masih bergulir perdebatannya, yaitu harmonisasi Islam dan sains. Bagaimana bentuk deskripsi lengkap mengenai harmonisasi Islam dan sains? Saya akan membahasnya di episode berikutnya. Saya kira untuk pertemuan ini saya hanya menyampaikan beberapa bentuk perdebatan mengenai Islam dan sains itu, sementara mengenai harmonisasi Islam itu adalah perdebatan barunya, itu yang akan kita bahas pada episode berikutnya. Kiranya semoga ini dapat membantu teman-teman memahami perdebatan mengenai Islam dan sains sebagai pengantar
dan nantinya diharapkan bisa dikembangkan dalam diskusi-diskusi yang lebih mendalam dengan bacaan-bacaan yang luas, sehingga juga memberikan wawasan yang lebih mumpuni untuk melihat hubungan Islam dan sains. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode atau pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me.